nenek moyang Sumba? Dari mana mereka berasal? Kapan mereka sampai di Sumba? Pertanyaan yang sangat menarik untuk dicari jawabannya. Tradisi lisan menyatakan bahwa nenek moyang orang Sumba pertama kali tinggal di Kampung Bunga. Setelah menempuh perjalanan dengan kapal dari Malaka, Bunga berasal dari kata Kaunga yang berarti asal. Seperti namanya, Desa Bunga di Kecamatan Haharu, Sumba Timur ini dipercaya sebagai kampung asal bagi orang Sumba. Dari kampung inilah kemudian mereka menyebar ke wilayah lain. Riset genetika orang Sumba yang merupakan campuran haplogrup Australanesia, Papua, dan Asiatik ditemui di Bunga menguatkan cerita desa itu sebagai kampung pertama Pulau Sumba. Sejarah penghunian Sumba adalah rangkaian dari persebaran leluhur Austronesia di Nusantara yang diperkirakan sejak 3.500 tahun yang lalu. Bukti-bukti arkeolog menunjukkan bahwa Sumba sudah dihuni sejak 2.500 tahun yang lalu. Rangka manusia yang ditemukan di situs Lambanapu dan situs Melolo merupakan leluhur dari generasi ke generasi, menurunkan populasi Sumba sekarang. Sangat mungkin kedua situs ini merupakan hunian awal sebelum generasi-generasi berikutnya menyebar ke wilayah lain di Sumba. Persebaran yang berlangsung seiring berjalannya waktu akhirnya menjadikan keseluruhan wilayah pulau dihuni seperti yang kita lihat sekarang. Situs Lambanapu yang hanya berjarak 10 km dari Kuengapu merupakan situs hunian leluhur Sumba. Kehadirannya di Sumba adalah bagian dari persebaran mereka di Kepulauan Nusantara lewat laut dalam mencari ladang kehidupan yang baru. Lambanapu yang menempati lembah di sekitar daerah aliran sungai Kambandiru sebelum bermuara ke laut merupakan pilihan yang tepat karena merupakan lingkungan yang ideal. 5 rangka manusia yang ditemukan pada ekskavasi di situs Lambanapu tahun 2017 merupakan ras Mongoloid, sementara analisis yang pernah dilakukan pada rangka manusia di situs Melolo berkarakter ras Mongoloid yang kuat bercampur dengan ras Australopithecus berusia 2018 tahun yang lalu. Data sementara ini selaras dengan hasil analisis DNA yang dilakukan lembaga Eijkman terhadap populasi Sumba sekarang yang memperlihatkan campuran kedua ras tersebut. Bahkan di antara ras Mongoloid diperkirakan campuran kelompok penutur Austronesia dan Austroasiatik. Keragaman genetik ini didukung pula hasil studi bahasa Sumba di mana 35% diantaranya merupakan bahasa non-Austronesia atau Papua. Data arkeolog genetika dan bahasa menunjukkan orang Sumba merupakan campuran dua ras, kurang lebih sama dengan populasi yang menghuni zona Wallachia pada umumnya. Percampuran genetika memang sangat memungkinkan terjadi mengingat sejarah hunian Nusantara yang terisi oleh beberapa gelombang migrasi besar di masa lampau. Kehadiran kedua kelompok penutur bahasa ini menciptakan interaksi dengan ras Australoelanesid hingga menciptakan hibridasi dan akulturasi. Proses seperti inilah yang besar kemungkinan terjadi di Sumba. Sangat mungkin rangka-rangka di situs Lambanapu dan Melolo memiliki karakter Mongoloid yang bercampur dengan ras Australoelanesid sebelum mereka bersebar ke Sumba. Hal ini diperkuat oleh temuan berupa tembikar dan beliung persegi yang merupakan budaya khas penutur Austronesia dan Austronesia sebelum kedatangannya Sumba diduga sudah dihuni populasi Australoelanesia sehingga menjadikan percampur genetik di antara keduanya. Kondisi yang terus berlangsung lambat laun menjadikan campuran Australomelanisid yang semakin kuat sebagaimana kita lihat sekarang. Situs Lambanapu merupakan situs kunci dalam pemahaman kehidupan leluhur Austronesia atau tentang siapa yang disebut sebagai populasi asli Sumba. Individu-individu yang dikuburkan di situs ini merupakan leluhur yang turun-temurun dari generasi ke generasi menurunkan populasi Sumba sekarang. Boleh jadi situs ini merupakan hunian-hunian awal sebelum generasi-generasi berikutnya menyebar ke wilayah lain di Sumba. Persebaran yang berlangsung seiring berjalannya waktu akhirnya menjadikan keseluruhan wilayah pulau dihuni seperti yang kita lihat sekarang. Keberadaan situs Lambanapu memberikan pemahaman tentang diaspora penutur Austronesia dalam persebarannya di kawasan Nusantara. Mereka menyebar ke pulau-pulau dengan cara berlayar, mengarungi laut dan selat. Dengan menelusuri pantai, mereka berhenti di muara-muara sungai dan mengeksplorasi lingkungan untuk mengetahui kelayakan huni. Keletakan Lambanapu yang tidak jauh dari sungai menunjukkan model persebaran semacam ini. Para leluhur bangsa dapat menyebar ke ribuan pulau di Nusantara berkat kemahiran dalam pelayaran. Dengan menggunakan perahu, cadik, alat transportasi khas leluhur Austronesia, mereka mampu mengarungi lautan hingga mereka
dalam persebarannya dapat menghuni kawasan kepulauan yang maha luas. Sejarah mencatat persebaran mereka melingkupi Madagaskar di barat dan di Pulau Paskah di timur. Sebaran ini merupakan sebuah capaian besar dalam sejarah kemanusiaan. Dalam rangkaian persebaran itulah mereka memasuki Indonesia 4000 BP. Bukti-bukti tertua ditemukan di Minaga, Sipako, Kalumpang, dan beberapa situs lainnya di Sulawesi. Dan dari sini bersebar ke wilayah lanjut ke pulau-pulau lainnya. Hunian-hunian awal dengan budaya khas Neolitiknya kemudian berlanjut pada budaya Paleometalik di sekitar abad-abad sebelum dan sesudah Masehi dengan interaksi antara pulau yang semakin intensif. Penguasaan teknologi pelayaran menjadikan hunian di setiap pulau terinterkoneksi. Perdagangan antara pulau pun secara langsung atau tidak langsung menciptakan amalgamasi budaya yang kemungkinan juga perkawinan antara pulau. Keberadaan laut tidak membatasi interkoneksi pulau untuk keterampilan dan penguasaan teknologi pelayaran. Sumba adalah bagian yang tak terpisahkan dari wawasan Nusantara hingga sekaligus menguatkan nilai keindonesiaan. Di lain sisi, penggalian dan pemasyarakatan nilai-nilai itu akan menumbuhkan pemahaman tentang siapa orang Sumba hingga melandasi penguatan karakter dan penumbuhan kebanggaan sekaligus menginspirasi kemajuan dan yang kemudian bermuara pada peningkatan kontribusi bagi bangsa di masa depan. Terima kasih.